Blah Blah Radio. Baik Bravers, kita akan ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai bersama Ibu Irawati Durban Arjo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa bersama kita nih ngobrol-ngobrol nih Bu Ira ya. Terima kasih banyak. Nah, Bravers, beliau adalah Ibu Irawati Durban Arjo yang kerap juga dipanggil Ibu Ira ya, betul ya Bu Ira ya? Ibu kan sebetulnya mengawali tari itu bukan di apa, maksudnya ibu kan dulu kalau nggak salah di dunia pendidikannya itu interior arsitek ya Bu ya? Iya. Betul seperti itu ya Bu ya? Iya. Waduh, tapi kegiatan menari ini sudah sejak kapan Ibu? Apakah baru-baru saja setelah menginjak usia berapa gitu Bu Ira? Gimana Ibu Ira kira-kira ceritanya tuh? Saya belajar menari ya sejak SD ya, sejak SD, lalu diajak waktu saya menjadi pramuka, karena di depan itu ada grup pramuka Pandu ya, saya kursaci, lalu diajak bolak-balik belajar dan berhenti, belajar berhenti, dan itu tahun 56 saya baru betul-betul serius belajar bersama teman-teman SMP gitu. Tahun 56 Tahun Ibu? 56. Wah, saat itu jenis tarian apa yang Ibu mulai mengawali belajar tari itu Bu? Ya, pertama kali ada tari Dewi, lalu kemudian tari Sekar Putri, dan tarian pertama yang saya pertunjukkan adalah tari Sekar Putri. Oh, 4 bulan tari sesudah Sekar Putri. saya belajar, Ya. langsung ikut pertunjukan bersama kawan-kawan yang lain. Oh, begitu. Gitu. Ya. Pertunjukannya di Tambatan Hati itu panti asuhan. Oh ya. Waktu itu, lalu kemudian berikutnya di Gedung Pakuan untuk Pak Gubernur. Gitu. Dan selanjutnya tidak pernah berhenti menari. Luar biasa, Bla. Jadi pada waktu itu Presiden Soekarno memperkenalkan Indonesia ke dunia luar melalui pengiriman banyak sekali misi kesenian. Ada 20 misi kesenian yang dikirimkan oleh beliau, mulai dari tahun 54 sehingga tahun 65 yang terakhir. Dan dari grup itu saya ikut 8 misi kesenian ke luar negeri. 8 misi kesenian. Ya, karena merupakan misi kesenian yang resmi dari pemerintah, namanya juga misi kesenian Indonesia. Lalu juga Presiden Soekarno yang mengirimkannya. Tentu yang menerimanya juga para pembesar dari tempat-tempat yang kami datangi. Kalau di kota ya wali kotanya, gubernurnya, perdana menterinya, presidennya, rajanya, itu kita selalu itu ya. diberi hidangan yang paling enak, lalu diberi kesempatan untuk menonton pertunjukan yang paling istimewa di tempat-tempat itu, luar biasa. Nah kemudian jenis tarian apa Ibu yang saat itu dipentaskan Bu pada saat tahun tersebut? Tari yang diciptakan oleh guru saya, Raden Cece Somantri. Ya. Terutama tari yang saya pegang, yang jadi pegangan saya adalah tari topeng koncaran. Lalu kalau misalnya tari rampaknya atau grupnya adalah tari sulintang, tari kupu-kupu. Itu waktu itu menjadi highlight dari atau jadi ikon dari tari Sunda adalah tari kupu-kupu. Pada zaman itu. Gitu ya. Nah ini Ibu ada cuplikan foto yang mungkin bisa kita sama-sama lihat. Ini waktu itu apa Ibu? Ini salah satu karya apa Bu? Ini adalah tari kupu-kupu karya dari Badan Kesenian Indonesia, di mana Raden Cece Sumantri yang menciptakan tariannya. Lalu kemudian Tubagus Umay Martakusuma yang membuat kostumnya. Ini adalah kostum tari merak dan tari merak. Dan saya yang
kedua dari kanan. Oh iya, Ibu ada di Saya menarikan tari itu begitu ya, Bu. 1 kali. Dan sesungguhnya tari merak yang karya guru saya tahun 55 ini yang pertama kali ditampilkan di Konferensi Asia Afrika hanya ditarikan 5 kali saja. Jadi tidak panjang usianya. Sedangkan tari kupu-kupu yang diciptakan tahun 52 itu menjadi ikon tari Jawa Barat hingga tahun 70. Hingga tahun 70. Ya. Dan juga pada waktu itu ditampilkan juga angklung. Tapi disertai dengan angklung juga. Angklung dari SGA, siswa-siswa yang perempuan pakai baju kebaya. Itu saya lihat potretnya saja. Dan yang memimpinnya adalah guru dari sekolah itu. Ya, bukan Pak Daeng. Bukan Pak Daeng saat itu ya? Tahun 55 itu. Iya. Karena banyak yang mengatakan pada tahun 55 Pak Daeng sudah memimpin angklung, tapi bukan gitu. Pak Daeng belum tampil pada saat itu ya. Nah, ini juga ini Ibu juga nih, Bu. Ya, ini tari merak yang saya buat gitu. Ini sudah yang ini tari sudah merak yang saya perubahan. Buat. Ya, sangat berubah ya. Sudah sangat mulai berubah. dari kostumnya terutama, karena pada waktu saya menarikan tarian Pacace itu saya merasa tidak menjadi seekor merak. Begitu. Iya, karena Bu. kostumnya juga kan sayap. Sayap kan burung, ayam juga semuanya punya sayap. Tidak ada kekhasan yang menonjolkan keindahan seekor merak gitu. Jadi saya tidak suka gitu. Dan pada waktu ini saya membuatnya karena tahun 64 rombongan Misi Kesenian Indonesia ke New York World Fair itu 6 bulan kami menari di sana, dan sering-seringnya tari kupu-kupu. Kupu-kupu sering sekali gitu. Selain tari-tarian. Kenapa seringnya jenis tarian itu? Memang saat itu trennya itu atau bagaimana? Karena itu juga dan juga kan disukai ya oleh orang Amerika gitu ya. Lalu juga walaupun rombongan yang lain itu dari Bali ada, dari Sumatera ada, dari Jawa dan dari Sunda, kami bergiliran mengisi acaranya. Nah, tapi kan kalau misalnya pada waktu itu setelah kembali dari New York World Fair itu, saya diminta untuk mempersiapkan rombongan yang berikutnya. Jadi karena kebetulan itu murid-murid saya, jadi saya membuat suatu tari yang saya pikir saya tidak akan mempersiapkan tari kupu-kupu lagi. Saya akan membuat suatu tarian yang baru, dan tari itu tentu saja yang saya bayangkan yang seimbang dengan itu adalah merak, karena merak itu adalah burung yang indah. Betul, gitu ya. Lalu bagaimana tariannya, bagaimana kostumnya, tidak terlalu dipikirkan. Pokoknya saya membuat tariannya aja. Nanti ada kakak ipar saya yang suka membuat kostum tarian saya itu, lalu kami akan berkolaborasi. Saya membuat desainnya, beliau yang membuat kostumnya, dan detail-detail hiasannya kami berkolaborasi. Dan kalau untuk saya, kekhasan dan keindahan tari merak terletak di ekornya, bukan di sayapnya. Jadi ekornya itu yang harus dieksploitasi dalam kostum sehingga menjadi bagus, dan di dalam tarian juga sering dipamerkan gitu ya. Gitu, seperti itu. Jadi konsepnya sangat berbeda. Lalu kalau guru saya itu kan latar belakangnya itu beliau adalah penari senior pada zaman feodal, zaman dahulu ya. Jadi Menak yang Nayub, lalu beliau adalah ahli tari wayang, lalu juga ahli pencak silat gitu. Dan kalau saya latar belakangnya kan, saya sebelum tari Sunda saya mempelajari balet dahulu. Ibu ini juga yang mendalami bukan tari Sunda, juga ya? Balet dulu saya. Jadi saya senang sekali balet gitu. Lalu kemudian di Misi Kesenian itu kan selalu bersama-sama rombongan Bali. Jadi menjadi cita-cita menjadi seorang penari Bali itu menjadi salah satu keinginan yang harus dicapai. Betul. Nah, jadi pada waktu membuat tari merak ini kan burung merak itu kan tidak tegak. Betul. Jadi saya mengambil agem yang doyongnya oleh tamu melilingan itu kan itu adalah
bentuk dari burung yang Iya. itu gitu. Jadi burung kan tidak tegak begini aja, Iya. tapi miring seperti itu. Lalu kemudian saya menonton balet Swan Lake dari Tchaikovsky Swan Lake, di Moskow. Jadi pertunjukan aslinya. Oh iya, Waduh, ibu luar waktu itu biasa. langsung menyajikan langsung ya Bu ya? Iya, Oh, itu tahun 57. tahun Jadi saya 57 nonton. itu. Wow, luar Ya, biasa. saya senang balet. Jadi intisari dari balet itu saya masukkan ke tari merak, karena merak adalah seekor burung yang angkuh akan keindahan bulunya. Iya. Jadi bukan seperti ayam tapi inilah ini Ya, ekor boleh. saya yang Iya, indah betul. gitu. Betul, Jadi betul. kalau di tari Sunda ini tidak boleh begini. Ini hanya Oh. untuk watak kelana, watak yang kasar. Oh. Sedangkan kalau perempuan itu harus lemah lembut, harus Betul, itu. betul. Gitu. Jadi tidak boleh begini, ini tidak sopan. Oh. Jadi harus gitu. Lalu yang gagahnya ya sedikit ini lincahnya sedikit terangkat ya, lalu yang gagahnya baru Begitu boleh. ya. Tapi ada di Karakternya ada. di bagian-bagian tertentu yang memang memang diharuskan untuk membuat ada powernya di bagian mananya gitu, ada Iya, ya Bu ya? Oh. iya. Kan ada karakter halus. Ada karakter Ya, halus. seperti begitu. kalau wayang Subadra gitu ya, putri-putri yang halus gitu. Nah, kalau yang setengah gagah itu Ratu Greni yang Nah, ini kalau juga salah merak, satu contoh ya Bu ya. ya ini termasuk yang lanyap, karakter lanyap, bukan karakter gagah. Karena lincah, iramanya juga lebih cepat. Oh begitu. Ya, tari merak itu Ritmenya, termasuk temponya lebih cepat. lanyap. Termasuk lanyap. Ya, ya. Nah, untuk bisa mengimbangi apa yang tadi udah Ibu sampaikan tadi ya, Bu Ira, unsur dukungan musiknya sendiri, apakah memang ada pengaruh juga, Bu? Iya. Mengiringi tari merak ini, Bu? Iya, Ada iya, juga ya? iya. Ada komposisi tertentu yang sehingga musisi pengiringnya ini juga dia tahu persis ya, di mana perjalanan tarian ini musiknya harus bagaimana, di Iya. tengah-tengah harus bagaimana. Iya, saya yang minta itu. Oh, begitu. Kan saya yang membuat Ya. tariannya, jadi saya ingin pada waktu gerakan ini Iya, betul. suaranya lincah, pada waktu gerakan ini kendangnya yang keras, Oh, pada begitu. waktu gerakan ini bonangnya dipukul, Bonangnya lebih dominan gitu. gitu ya. Iya, karena Jadi- saya yang membuatnya ya, saya punya rasa gerak Betul. dan rasa suara. Gitu ya. Nah, ini salah satu cuplikan di mana, Bu Ira? Ini kalau tidak salah pada waktu di JCC. Di JCC. Ya, di JCC. Tontonan di panggung tuh Iya, warnanya karena birunya ya, kontras, ada karena hijau, mewah, ada kuning. kesannya mewah. Mewah. Kan betul. memang indah kan. Iya. Ekor merak itu kan menggambarkan kemewahan, bukan Betul. kesederhanaan. Iya, betul. Jadi harus bisa diterjemahkan di dalam tariannya juga gitu. Tarian ini dilakukan oleh berapa orang, Bu? Minimal Umumnya? 2 orang. Minimal 2 orang. No, 2 orang karena tak ada tarian berpasangan gitu ya. Oh, ada ya Ada. yang berpasangan Ya, seperti kan itu ada ya? gerakan berpasangan maksud saya. Oh, begitu. Jadi minimal 2 orang. Jadi kalau sendirian itu ada gerakan bibintih ya, bibintih itu jadi 2 orang bergeser mendekat, Betul. itu maju gitu, lalu saling geser gitu, saling bibintih Iya, gitu. iya. Gitu. Oh. Jadi kalau sendirian ya kayak nggak ada wayangnya, nggak ada Iya, ada iya. temennya. Betul. Gitu. Biasanya kalau pentas secara berkelompok seperti ini nih mengusung temanya apa, Bu? Tarian seperti ini nih, Ya. tari merak ini. Untuk keindahan saja ya. Oh, begitu. Karena merak itu binatang yang indah, jadi Betul. ya, dan juga saya membuatnya memang untuk menggambarkan keindahan burung merak kayak gitu. Begitu ya. Ya, bisa ditarikan 2 sampai ya terserah sebesar seluas apa Ya. panggung yang disediakan untuk penarinya. Oh, begitu. Bisa 10, bisa 20, bisa ya silakan aja. Iya, betul. Nah, terus Ibu ini Bu Ira, kalau untuk yang di kepalanya, hiasan di kepalanya ini memang dari sejak dulu memang desainnya seperti itu, Bu? Atau ini Iya. juga hasil modifikasi dari Bu Ira juga, Bu? Iya, karena saya ingin ini ada bentuk ekor kepala merak. Nah, seperti ini ya. Nah, iya, ya kepala merak itu. Waduh,
itu bagus karena sekali. merak ya. Jadi Termasuk di badannya, ekornya, ekornya, di kepalanya itu ekspresi burung merak yang angkuh gitu. Begitu ya. Ini Ibu menciptakan sendiri Bu, apa namanya desainnya Bu, untuk hiasan Iya. kepalanya ini? Ya, saya garis besarnya saya. Tapi yang ini sih itu dibuat dari apa spons ya pada waktu Sarewu Merak Tandang 50 tahun usia tari merak, saya membuat parade Sewu tari merak, itu, Sarewu ya. Merak. Nah, ini saya membuat 100 siger dan dibagi-bagikan. Wow, luar biasa. Lalu ada yang dari kertas dengan gambar merak juga, itu yang di printing, Ya. itu membuat 1000 habis juga. Wah, Dan luar biasa. ditambah ya penari-penari yang tampil 1509 orang dengan kostum Betul. lengkap. Itu kalau nggak salah momen itu pada saat di Jalan Asia Afrika ya, di Bandung ya, Sewu Merak itu ya. Sarewu Merak Tandang. Luar ya. biasa. Ya. Waduh. Oh Nah, ini, itu. waduh, Blavers tuh. Iya, Ini saya ada. juga tidak menyangka karena yang saya siapkan itu paling banyak 400 sampai 600 penari lah. Kalau misalnya ada tambahan dari luar kota. Tahu-taunya katanya ada yang menghitung 1509. Wah, luar biasa ya Bu ya. Ya. Ini bagaimana Bu bisa mengorganize sebanyak ini gitu, kumpulan orang itu lumayan butuh energi juga kayaknya Bu Ira ya saat itu ya. Panitianya hanya 6 orang, hanya dari Pusbitari saja. Tidak ada panitia yang lain. Luar biasa. Ya, hanya kami mengajak studio-studio lain ya, studio tari Indra, ada studio yang yang jauh, yang di luar kota juga. Betul. Kami ajak yang di Purwakarta. Lalu juga ada Epoy Production yang mempunyai 300 kostum katanya. Jadi dengan 300 kostum itu ya paling-paling yang 400 penari lah. Tautonya yang tampil sampai 1000 lebih ya. Itu di luar dan ekspektasi saya. Prestasi dan ini sukses luar biasa dan aduh menarik sekali Bu ya dengan warna-warninya dan memang betul-betul bagus gitu untuk dipertontonkan ya sebetulnya ya. Nah, ini riwayat warna-warni juga tadinya saya selalu menahan kakak saya untuk tidak membuat warna-warna lain. Oh gitu. Karena merak yang sesungguhnya di dunia itu yang saya lihat di Australia, di zoo, di kebun binatang. Merak hijau, merak biru, dan merak putih. Hijau, biru, dan putih. Iya, saya bilang udah aja merak itu segitu. Tapi kakak saya bilang, saya bosan sudah ratusan, banyak yang pesen. Boleh nggak seperti tari kupu-kupu, warnanya banyak. Ya udah, sejak itu tahun 84, nah, itu tidak tertahankan lagi. Jadi kan menjadi lebih menarik warnanya kan, gradasinya segala macam. Betul. Jadi ya banyak yang membuat kostumnya juga, banyak orang maksud saya, tidak hanya kakak saya saja. Oh begitu. Tapi yang memang pada akhirnya menjadi satu ciri khas dari kostum ini adalah buntutnya ya. Iya. Akhirnya seperti itu ya, karena ini simbol dari burung merak itu sendiri ya, seperti itu. Dan tari merak ini juga kalau kita kembali ke ranahnya tari merak itu, tari merak Sunda ini kan sebetulnya juga menjadi salah satu bagian dari tari Sunda klasik ya Bu ya? Ya, saya sebutnya klasik baru. Klasik baru. Klasik karena sudah ada unsur barunya, kan saya membuatnya tahun 65 ya. Ya, dan sampai sekarang pun saya suka membuat tari klasik baru karena dasar-dasarnya dari tari klasik, esensi dan energinya juga dari tari klasik, walaupun banyak kebaruan di situ. Kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol bersama Ibu Irawati Durban Arjo. Kali ini kita mencoba mencari tahu tentang apa dan bagaimana tentang tari Sunda klasik itu sendiri. Sebetulnya tari Sunda klasik ini perjalanannya seperti apa sih Bu, yang mungkin teman-teman bisa peroleh informasinya nih? Saya pada waktu senang menari, waktu
guru saya masih hidup, saya tidak pernah menanyakan apa-apa tentang tari, tidak pernah ngobrol, karena ya senangnya menari saja gitu. Tetapi ketika saya menyadari bahwa harus ada orang yang menulis sejarah tentang tentang tari Sunda ya, tentu saja saya kembali kepada apa yang telah dilakukan oleh guru saya. Nah, jadi buku pertama yang saya buat adalah mengupas bagaimana keadaan kehidupan kesenian pada zaman sebelum merdeka itu. Jadi dari tahun 1880-an begitu saya mencobanya. Lalu kemudian ada tahun 1920 itu yang tadinya ada tari tayub, tari pergaulan di antara kaum Menak atau tari pergaulan, itulah yang biasa dilaksanakan di pendopo kabupaten ya, di kalangan bangsawan-bangsawan, karena dahulu itu pada sebelum merdeka kan yang berkuasa yang menjadi raja kecil ya, itu adalah para bupati ya. Nah, tari-tarian apa yang ditarikan di situ. Nah, lalu saya mendapat berita bahwa yang ditampilkan pada waktu acara ada pesta, ada apa, setelah makan malam kemudian ditampilkan ada tari badaya, ada tari wayang oleh keluarga bupati yang masih kecil-kecil gitu. Lalu kemudian baru pria dewasanya menari sampai subuh gitu. Nah, kenapa yang menari perempuan itu hanya yang kecil-kecil aja? Karena zaman dulu itu perempuan baik-baik, apakah itu dari kalangan rakyat, apakah dari kalangan bangsawan atau pedagang gitu, itu yang perempuan baik tidak boleh tampil di depan umum. Oh begitu. Dilarang gitu, karena yang tampil di depan umum adalah penari-penari ketuk tilu, penari rakyat, karena itu adalah kehidupan mereka ya. Betul. Jadi mereka pasti berusaha untuk mengajak penonton menari bersama mereka. Yang tampil menari bersama ronggeng-ronggeng itu pasti harus ngasih uang gitu kan. Jadi penari-penari ketuk tilu itu tidak membatasi diri, mereka membuka diri, mau diapain juga ya terserah, pokoknya dapat uang gitu kan. Nah, karena itulah menjadi menjadi sesuatu hal yang ditabuhkan bagi keluarga baik-baik gitu. Nah, lalu kemudian pada waktu itu Menak menarinya sampai larut malam, lalu berlomba lama. Lalu kemudian ada Raden Sambas Wirakusuma yang membatasi satu orang penari itu tidak boleh lebih dari satu bentuk tarian ya. Jadi bentuk tarian nanti ada yang 10 menit, ada yang paling lama mungkin 15 menit. Karena kalau dulu itu mereka bisa nari satu orang tuh 1 jam, 2 jam. Jadi yang lain kan jadi nggak kebagian gitu ya. Jadi dengan adanya tari jadi dengan adanya tari kursus itu jadi dibatasi waktu, jadi bisa bergiliran, walaupun satu orang menari yang lain bisa bersama-sama menari belakangnya dengan gaya masing-masing. Nah, lalu setelah itu zaman Jepang ya. Nah, guru saya Raden Ceca Sumantri mulai membuat tari putri gitu, karena Pak Umay, Tubagus Umay Martakusuma ingin adanya suatu pertunjukan tari putri yang betul-betul pertunjukan. Nah, kemudian ya waktu mengungsi mereka pertunjukan untuk Presiden Soekarno. Lalu sesudah kembali lagi ke Bandung tahun 48 ya, tahun 50 itu BKI, tahun 48 BKI juga sudah berdiri dan Pak Cece diminta untuk membuat tari-tarian untuk disuguhkan kepada tamu-tamu yang berdatangan ke Bandung. Tamu-tamu dari luar negeri, dari mana-mana. Jadi kebutuhan pentas, kebutuhan Presiden Soekarno untuk tamu-tamunya. Begitu ya. Ya, jadi tariannya juga tidak sampai 10 menit, 15 menit itu, 7 menit, lebih pendek-pendek. Nah, dengan adanya acara seperti itu tentu saja perempuan itu lebih menarik untuk ditonton ya.
Oh iya, iya betul betul betul. Ya daripada menonton tari lakan. Itu Mungkin dari sisi kelenturannya juga. dari kelenturan dan keindahan kan lebih indah perempuan. Iya iya betul betul betul. Nah, sejak itulah Iya. jadi Pak Cece itu didorong untuk membuat tarian putri, Oh. lalu ada kesempatan untuk tampilnya, lalu kemudian juga zaman sudah berubah, yang Betul. tadinya Menak itu adalah kelompok yang Sudah sangat mulai tinggi, bergeser ya. rakyat itu sangat rendah gitu ya. Jadi pada waktu kemerdekaan itu sudah campur. Oh. Jadi Jadi ada- relatif kesenjangan sosial itu sudah mulai Ya, sudah. boleh dikata tidak ada lah ya. Ya, Oh. jadi murid Pak Cece itu ada dari kalangan rakyat, ada yang dari kalangan Menak, dan semuanya juga tidak bermasalah. Pokoknya nari Sudah. bareng dan cantik-cantik lagi. Betul betul. Ya, tentu saja diberi kostum yang bagus oleh Pak Umay juga dengan bunga, dengan siger, dengan segala macam. Iya. Jadi ya sangat menarik gitu. Jadi dengan pembuatan tarian Pak Cece itulah Pak Cece membuat tarian perempuan, dan perempuan terangkat menjadi penari yang terhormat di panggung. Oh, berarti pada tahun tersebut sudah mulai bisa diapresiasi ya karya seni tari Ya. seperti ini sudah ya. Ya, Banyak masukan juga mungkin saat itu juga ya. Bu. nah jadi BKI ini Badan Kesenian Indonesia Badan Kesenian yang Indonesia. tadinya dipimpin oleh Pak Umay, lalu kemudian Pak Umay menjadi Kepala Jabatan Kebudayaan, jadi kekuasaannya lebih luas lagi. Ya. Tarian Pak Cece ini tidak hanya diajarkan di Kekewuk oleh Bandung saja, Oh. tetapi diajarkan ke seluruh perkumpulan atau guru-guru tari yang ada di Jawa Oh, Barat, begitu. seperti itu. Ya. Karena itu tariannya jadi menyebar Nah. kemana-mana. Menariknya di sini tarian ini bisa menyebar kemana-mana. Kalau mungkin Ibu punya ada satu info lagi. Saat itu kan media mungkin masih terbatas ya Bu ya. Bagaimana saat itu untuk bisa mengkomunikasikan ini sehingga ini menjadi, kalau zaman sekarang mungkin istilahnya lebih jadi viral gitu ya. Pada tahun tersebut media kan mungkin masih terbatas ya Bu ya. Iya, media Bagaimana itu memang Ibu ininya? memang waktu saya kecil itu saya pernah mendengar ada pelajaran tari Sunda gitu ya. Lalu ada yang mengatakan gilek kanan, gilek kiri gitu ya. Tapi kan dari radio gitu kan, tidak radio ya. itu. Iya, Nah, iya. pada waktu itu kan sudah disebarkan, lalu semuanya bisa menariknya, lalu kemudian melihat contohnya bahwa yang terpilih itu kemudian bisa menari di istana, Oh, ya. iya. Lalu kemudian dikirim ke luar negeri gitu kan. Wah. Jadi jadi menyebar gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. gitu. Dan guru-guru tari juga kan semuanya diajari, semua belajar tarian yang sama. Jadi pada waktu tahun 80 saya pernah saya turut menjadi salah satu yang penelitian tari wayang Jawa Barat. Tari wayang Jawa Barat. Nah, itu di seluruh tempat itu kalau saya lihat, tari istrinya seperti apa, yang mereka tarikan adalah gerakan-gerakan tari guru saya. Oh, begitu. Gitu. Jadi memang sudah sangat mengakar waktu Sangat itu. mengakar, Ya di ya. seluruh Jawa Barat. Di kota-kota itu saya lihat tarian Pak Cece itu, walaupun namanya tari Subadra, tari Sri Kandi, saya lihat tari gerakan Pak Cece, gerakan Pak Cece. Seperti itu. Ternyata memang sudah mendarah daging. Jadi memang udah menjadi satu template, sudah menjadi satu pakem ya. Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Yang menjadi kebanggaan mereka. Dan menjadi kebanggaan juga salah satunya. Nah, saat itu Bu, di masa-masa itu yang Bu Ira ketahui juga itu ada berapa jenis tarian sih Bu yang akhirnya sudah mulai lambat laun jadi berkembang sedikit-sedikit gitu? Ya kalau di tari klasik ya, terbaginya tuh menurut perwatakan. Oh begitu. Ya ada watak halus, ya watak halus yang tadi saya katakan. Betul. Menariknya, gerakannya tidak boleh mengangkat tangan terlalu tinggi, tapi di garis pinggang gitu ya, tariannya gitu. Lalu kemudian itu menggambarkan putri-putri yang halus. Lalu tari kupu-kupu juga kan, kupu-kupu kan bukan binatang yang lincah
Siga Iya. jika papatong terbangnya Jika gitu kan. papatong terbang. Tapi kan pelan gitu kan. Itu juga termasuk karakter yang halus juga gitu. Pelan, iramanya pelan, tenaga yang itu kan juga pelan gitu ya. Jadi seperti itu, semuanya pelan, iramanya juga pelan. Jadi Gitu ya. ya mengalun seperti itu. Oh, begitu. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah yang tari lanyap, itu sedikit ada esensi kegagahan di situ. Jadi giletnya juga tidak terlalu halus gitu, tapi nah ini boleh. Itu misalnya untuk tari Ratu Greni ya, jadi sudah mengeluarkan keris ya, pakai keris lalu nah itu jadi ada cingus, ada energi yang meletup-letup. Betul. Ya, untuk tari Anjasmaranya juga tidak itu, jadi gerakannya lebih cepat, iramanya lebih cepat gitu. Dan kalau di tari putri yang paling keras itu adalah tari gagahnya. Oh iya. Ya, tari gagahnya itu ada di tari Kandagan dan di tari Topeng Konsaran. Nah itu tenaganya juga walaupun ada lembutnya tapi ada energi yang lebih kuat, dan tangannya juga tidak lemes gitu, harus kencang. Jadi untuk menggambarkan kegagahan itu tidak bisa kita halus begini, tapi harus semuanya jadi lebih tegang, kepalanya juga lebih terangkat, lalu matanya juga tidak menyapu lantai lagi seperti yang tari halusnya, tapi kita bisa gitu. Jadi lebih bebas narinya ya, untuk menggambarkan ya? Watak gagah, masa watak gagah nakir kan. Itu namanya gagah ragu-ragu kayak gitu. Ya. Bu Ira, ini menarik loh Bu Ira, karena ada salah satu contoh nggak Bu? Satu contoh aja kira-kira yang mungkin bisa mewakili yang dimaksud dari Bu Ira tadi, gerakannya seperti apa gitu mungkin Bu? Kalau saya nggak bisa memperagakan ini Bu. Yang apa? Yang tari yang mana nih misalnya, salah satunya yang mungkin simpel untuk bisa kita. Ya oke. Misalnya kalau di tari perempuan tuh ada gerakan berhias. Nah, kan perempuan mah centil teh gitu ya. Jadi senangnya tuh bersolek gitu. Betul. Kan. Nah, jadi misalnya gini tangannya gitu, terus yang satu ambil selendang ya, lalu selendangnya disampirkan di sini, ini jadi cermin. Nah, gitu. Atau sinilah, ini jadi cermin ya. Lalu kita mau apa? Apakah mau berbedak? Betul. Nah, jadi gerakannya tuh begini. Gitu, berbedak. Kalau bergincu tapi ini seperti itu. Gitu. Ya. Lalu kalau memasang giwang ya terus lagi gini. Nah, gitu. Memasang giwang, kita tetap melihat cermin. Ya, jadi matanya tidak boleh kemana-mana karena kita sering itu, jadi harus itu. Begitu. Gitu. Luar biasa. Nah, untuk contoh yang seperti barusan itu musik pengiringnya itu lebih ke apa Bu? Ya, musik pengiringnya ya mengikuti ya terutama kendang ya. Kalau di tari Sunda itu kendang yang paling mengikuti, paling mengikuti gerakan penari. Jadi pak 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 tung 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 belang. Pak 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 tung 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 belang dung bang dung bang dung bang dung bang dung bang dung pak tung tak dong 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 ter pak dong dong ter tung pak dong 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 ter pak tung dang, terus geser gitu. Gitu. Jadi kendang. Ada bunyi waditra yang lain ya, ada bonang, ada gong, ada ya macam-macam, ada saron. Tapi yang mengikuti gerakan penari adalah kendang. Iya, gitu. Ritme utamanya itu dari kendang itu ya. Patokan-patokan yang untuk mengikuti perpindahan dari gaya satu dengan gerakan satu dengan gerakan yang lain ya. Kalau musik pengiring yang lainnya itu dia lebih mengekspresikan ke arah apa Bu? Kira-kira Bu? Kayak tadi bonang. Ya, itu bagaimana lagunya ya, bagaimana tariannya, dan bagaimana ininya karakternya itu tadi ya. Kalau misalnya tari yang halus ya iramanya tuh pelan seperti ini gitu. Tapi kalau sudah mulai naik, nah mulai cepat. Nah, kalau misalnya karakternya menjadi totopengan ya itu udah
udah Wah, lebih cepat, udah ritmenya lebih ini lagi ya, lebih rapat lagi. Lebih rapat. Walaupun misalnya bukan gerakan besar, tapi dengan kepala saja sudah itu dong gitu, dong. Dan ekspresi gitu juga ya, iya. dibutuhkan juga ya untuk mendukung keseluruhan dari pentas itu. Iya, kalau penarinya yang bagus ya itu dia mendengar lagu dan menggerakkan itu. Udah satu jiwa. Tentu saja ekspresi di wajahnya itu tidak seperti kedok yang begitu terus, tapi hidup. Lebih hidup. Ya. Yang menontonnya pun juga bisa merasakan auranya seperti apa ya yang sedang dipentaskan oleh sang penari tersebut ya. Luar biasa. Bu Ira, ada yang ingin ditanyakan juga nih, kalau kayak tadi nih contoh tarian yang barusan Ibu sampaikan secara sederhana contohnya, itu biasanya sebelum pentas itu ada konsep dulu tariannya nih akan seperti apa dan sebagainya gitu. Biasanya seperti apa sih Bu? Kalau tari tunggal sih ya sendiri saja, si penari sendiri aja. Langsung improvisasi di atas panggung kah atau sebelumnya kan, memang? Ya sebelumnya mempersiapkan diri, misalnya supaya si tari tunggal itu tidak muter di tempat gitu ya, tapi dapat menguasai ruangan, dia dulu dapat mengatur misalnya dalam gerakan ini irama begini saya akan berada di sini, lalu akan berjalan kemana, mengisi ruangan gitu ya, tidak muter lagi ke tempat tengah, muter lagi gitu kan, tidak seperti itu. Lalu kalau misalnya tari rampak ya, tari rampak itu tari grup ya, nah itu itu harus dibuat dulu, dipersiapkan dulu. Grup 5 orang, grup 3 orang, grup 7, grup 10. Nah, di mana bagian tari ini bentuknya berjejer, di mana lalu kemudian membuat garis diagonal, apakah dengan jarak yang sama, apakah dengan jarak yang berbeda, lalu bergeraknya kemana, itu harus dikonsep sehingga membuat gerakan tari itu menjadi lebih menarik dan lebih berbicara. Nah, mengenai keterangan yang barusan itu biasanya kalau untuk sebuah pentas tari itu ada sebuah narasi dulu nggak sih Bu sebaiknya? Untuk supaya audiens itu mengerti dan paham, oh ini karya ini tuh begini dan seterusnya. Biasanya kecenderungannya seperti apa Bu? Ya itu tergantung dari penyelenggaranya ya. Tergantung dari kalau misalnya memang itu suatu pertunjukan khusus dari pertunjukan tari khusus gitu ya, untuk ditonton gitu, bukan sebagai hiburan gitu ya. Nah kalau hiburan kan orang sedang ngobrol, bersosialisasi, lalu ada tampil tari yang menari gitu kan. Mereka tidak terlalu memperhatikan yang tampil itu. Tetapi kalau ini suatu pertunjukan yang serius gitu, mempertunjukkan berbagai tarian, nah itu disebutkan tari-tariannya ini adalah tari ini menggambarkan bisa gitu, atau di buku acaranya, di buku jadi sebelum seperti itu mungkin semacam itu ya. Ya. Nah Bu Ira, ini ada obrolan yang mungkin agak sedikit keluar dari obrolan tentang tari ini, mengenai yang kita pernah ketahui juga ada Pusbitari ya Bu ya, pusbitari.id. Nah Ibu mungkin bisa bantu cerita juga tentang Pusbitari ini, kiprahnya seperti apa ini dari sejak awal dimulai terus kemudian sampai dengan saat sekarang, seperti apa Bu ini perjalanannya nih sekarang Pusbitari ini Bu? Ya, Pusbitari itu ialah ya grup yang saya buat ya, tapi memang saya dari tahun 56 itu tidak pernah berhenti menari. Lalu dengan grup kecil menari baik ke luar negeri, baik di istana gitu ya. Lalu kemudian ada suatu kebutuhan khusus untuk membuat grup, ialah waktu membuat suatu drama tari. Ya membuat drama tari kan harus membuat itu proposal gitu ya. Nah lalu disitulah baru terasa saya nggak punya grup gitu ya. Saya hanya punya penari-penari sama penabuh-penabuh, nggak punya nama gitu. Betul. Nah lalu kemudian baru tahun 86 tergagaslah untuk dibuat itu dengan beberapa penari inti saya. Jadi kami setuju, ayo kita bikin grup namanya Pusat Bina Tari atau Pusbitari aja. Pusbitari itu tadi. Ya, gitu. Lalu ya terus ya, dan sampai sekarang pun masih terus ini ya beraktivitas yang
macam-macam. Kalau nggak salah tidak hanya sebatas di studio saja, tapi ada persnya juga gitu ya, press ya. Ya. Percetakan atau apa penerbitan ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu. Nah, tapi sesungguhnya kenapa saya kok masih terus-terusan ada di dunia tari ya? Nah itu yang sebetulnya ingin dipertanyakan, tapi kira-kira gimana tuh Bu? Iya, jadi saya membuat grup itu juga salah satu alasannya adalah supaya saya bisa membuat studio. Nah, jadi di studio itu kenapa? Walaupun saya menjadi dosen dari KORI, kemudian jadi ASTI, jadi STSI, kemudian sekarang jadi ISBI itu dari tahun 68, tapi kan masyarakat di luar kan tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar gitu kan. Jadi saya membuka kursus untuk masyarakat. Ya, karena saya takut tari Sunda itu hilang. Tari Sunda klasik itu hilang gitu. Lama-lama punah ya kalau nggak ada yang gitu. Ada regenerasinya. Ibu Ira mau selang dulu. Kalau nggak salah Ibu Ira juga salah satu-satunya pengajar yang di ASTI itu ya waktu itu. Pada saat KORI itu kan terus kemudian menjadi itu ya, betul ya Bu ya. Mohon dikoreksi kalau salah Bu. Cuman saya dapat infonya seperti itu. Itu betul ya Bu ya? Ya betul kan. Pada waktu di KORI itu guru tari perempuannya hanya saya. Oh begitu. Saya mengajarkan semua tarian, nggak semua ya, beberapa tarian Pacece ya sesuai dengan kurikulumnya gitu. Ya udah, jadi saya mengajar ada 7 mata pelajaran pada waktu itu. Nah, ya walaupun ya sesungguhnya pada waktu itu saya sedang sibuk menjadi desainer di Studio Widagdo. Studio betul. Guru saya. Betul. Saya mempunyai profesi yang lebih sesuai dengan kelulusan saya yang di seni rupa ITB dari arsitek interior itu. Saya sedang sangat senangnya di situ. Lalu kemudian juga sedang menjadi pengajar di Unpar di jurusan di arsitektur. Betul. Tapi pengajar interior. Lalu yang tari ini sangat menyita waktu saya gitu ya. Wah, saya repot juga gitu ya mengatur waktunya dan menentukan pilihan juga. Ya, menentukan pilihan. Ya. Lalu ya itu kebetulan Bapak Ali Sadikin tuh kakak iparnya kakak saya. Jadi kakak saya itu menikah dengan adiknya Cenani gitu. Lalu kata Kang Ali tuh, "Udah, buat apa tari? Kamu buat apa interior? Itu mah seni rupa mah banyak nanti itu gitu." Terbukti banyak sih sekarang. Lalu saya dipaksa untuk ngurus tari aja, udah lepas saja. Ya udah. Dan Ibu waktu itu gimana Bu perasaannya Bu? Adakah bimbang gitu kan? Aduh gimana nih menentukan sikapnya? Ya enggak juga, gitu, karena pada waktu itu lagi giat-giatnya pertunjukan istana. Oh gitu. Kadang-kadang ya 1 bulan, saya pernah 1 bulan 4 kali nari di istana. Aduh ampun. Wow, luar biasa ya. Lalu terus gitu karena Ibu Tin Soeharto sangat menyukai apa yang saya tarikan gitu. Ya. Wow. Jadi kita sedang latihan, Ibu Tin datang nonton lalu menyapa. Dan itu memberikan semangat tersendiri juga ya Bu ya pastinya ya. Luar biasa. Nah kita kembali ke Pusbitari itu tadi. Kalau sekarang kan mungkin udah ada peserta didik yang memang sudah tergabung gitu ya. Itu berapa banyak Bu mungkin yang sudah ikut peran serta nih? Ya banyak, mungkin ratusan ya karena pada waktu itu, pada waktu baru buka itu tahun 86 kami latihan di aula tangganya di lobi tangganya radio RRI RRI. Terus kemudian oleh pemimpin yang baru tidak boleh dipakai untuk latihan, lalu kami bubar 9 tahun 7 tahun gitu kami kelimpungan mencari tempat. Kemudian Pak Mehmet Hamdan waktu menjadi kepala pariwisata dan budaya itu memberi izin kami latihan di museum. Mulailah itu tahun 2003. Nah itu yang terus sampai sekarang
lalu berhenti lagi karena pandemi. Iya. Sama sekali sampai sekarang kami tidak boleh latihan di Museum begitu. Sri Baduga. Aduh, jadi kami kelimpungan Sayang juga kan. Ya karena ya murid-murid juga jadi lupa menarinya, lalu kita juga khawatir kita juga jadi kehilangan semangat juga. Iya. Tapi kemudian saya lihat ada Dekranasda tuh. Oh, ya, ya. yang di Dago, lalu minta ada izin upaya kepada kesana, minta izin kepada Ibu Atalia, memohon untuk diberi kesempatan. Ya, kesempatan itu baru muncul bulan Januari kemarin kami mulai. Yang baru lalu kemarin. Karena kan PPKM pandemi sudah mulai jadi kami diizinkan di situ. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kemungkinan sih untuk beberapa waktu ke depan kemungkinan ini bisa diselenggarakan lagi ya kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Ya, kami masih dengan segala keterbatasan tentunya. Masih lelengkah halu gitu kan, masih promosi sana sini gitu kan ya, masih belum dikenal ya bahwa kami sudah hadir di Dekranasda di Jalan Dago 19 dan sekarang ini waktunya hanya diberi waktu hari Jumat jam 2:30 sampai jam 4 begitu. Sebentar aja gitu. Dan kami juga kan dengan situasi seperti sekarang kan belum terlalu leluasa juga sih Bu ya sebetulnya ya. Ya. Padahal kan Puspitari itu kan kemudian menjadi yayasan ya. Menjadi yayasan Pusat Bina Tari gitu. Nah, jadi yayasan itu saya bagi 3 jadinya. Kalau pengajaran tari dan pertunjukan tetap namanya Studio Puspitari. Lalu yang kedua itu Puspitari Press, di mana saya menulis buku-buku. Ya, karena takut seni Sunda tumpur itu, sejarah seni Sunda lenyap itu, sejarah tari Sunda ya lenyap, jadi saya membuat buku. Nah, lalu kemudian diterbitkan sendiri, lalu kemudian ada Puspitari Pro itu membuat karya-karya, membuat CD, lagu, lalu kaset, lalu dulu si kaset ya, kostum yang dibutuhkan untuk latihan atau untuk pertunjukan. Begitu, menarik. Kalau Puspitari Talk Show itu lebih ke apa Bu? Puspitari Talk Show itu memang baru tahun kemarin kita episode ke-9 ya, ke-9. Nah itu saya adakan karena saya khawatir di masa pandemi ini kan tari klasik memang sebelumnya juga sudah 10 tahun lebih tidak pernah ada yang nanggap. Betul. Jadi tari klasik itu baik pejabat, baik IO, semua tidak peduli pada tari klasik gitu ya. Dan kami kan tidak bisa memaksakan diri. Karena kalau kami tampil kan harus dengan perangkat gamelannya, dengan segala perlengkapannya, perlengkapan pendukungnya gitu ya. Nah lalu kemudian ya daripada nanti masyarakat buta sama sekali tentang informasi tentang tari klasik, ya jadi saya memberanikan diri membuat semacam talk show gitu ya, memberikan informasi sedikit-sedikit. Yang pertama mengenai tari merak Pak Cece yang tahun 55 dengan mengangkat Ibu Setiasih penarinya yang masih hidup pada saat itu. Lalu kemudian ada tentang guru saya Caca Sumantri dengan itu, lalu tentang tari kupu-kupu, lalu juga tentang kawan-kawan tari saya, ada Ibu Indra, ada Ibu Herlina. Lalu kemudian saya mengangkat juga tari Tayub dengan tokohnya Raden Sambaswira Kusuma. Lalu kemudian dari situ saya teringat ada kawan Raden Wigandi Wangsa Atmaja. Ternyata beliau adalah satu-satunya penari Tayub lawas yang masih hidup. Usianya sudah 89 tahun. Oh iya Bu. Gitu. Jadi saya mengangkat beliau. Lalu kemudian dari mahasiswa S2 ISBI Kustian bercerita sedang belajar tarian karawitan dari Pak Ondik. Saya bilang, siapa Pak Ondik? Pak Ondik adalah pengenang Raden Sambaswira Kusuma dari tahun 57 sampai Pak Wira meninggal. Jadi saya angkat juga, dan keduanya saya pertemukan dalam workshop
IB kursus di ISBI tanggal 26 Januari yang lalu. Oh ya. Ya. Ini sebuah momen yang menarik juga ya Bu ya, karena momen langka boleh dibilang seperti itu ya, karena kan sekian tahun, sekian lama nggak pernah ada apa namanya ya pertemuan atau apa, dan kebetulan alhamdulillah bisa terselenggara di momen di tanggal waktu yang tadi Ibu sebutkan ya. Ya, Puspita Talk Show bekerja sama dengan ISBI, dan kami pentasnya di Sunan Ambu, Auditorium Sunan Ambu. Ya, sangat tertolong, dan kami sangat berterima kasih kepada ISBI yang telah membuka diri. Yang sudah turut mendukung terselenggaranya acara tersebut. Dan kalau Ibu lihat dari kejadian momen tersebut, itu yang esensi yang paling pentingnya tuh apa sih Bu? Kan pada waktu itu kita masih 26 Januari kan baru kemarin ya, kita masih takut-takut dan sangat dibatasi. Tidak boleh lebih dari 50 ya. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan yang bagian promosi, kita kumpulkan 40 orang saja. Jadi di lingkungan ISBI, dari SMKI, lalu dari UPI, dan juga dari sanggar-sanggar. Dan kebetulan penari-penari itu terkumpul ada 33 orang. Ya, memang tidak melebihi target. Kan tidak boleh. Betul. Takut dimarahin. Lalu penabuhnya juga dari ISBI, lalu Pak Ondik yang mengendang, dan Pak Wigandi dengan hebatnya berdiri selama 1,5 jam itu, tidak duduk, menjelaskan mengenai gerakan-gerakan dan bagaimana caranya itu tari kursus. Dan saya lihat karena banyak yang datang itu, ada suatu kerinduan di antara kawan-kawan. Itu kayaknya salah satu momen penting juga ya. Iya, ada suatu kerinduan, karena itu yang muda-muda itu yang banyak yang datang, yang perempuan, yang laki-laki, dosen perempuan, dosen laki-laki juga pada datang, dan semuanya betah gitu. Dan ada yang dengan apa yang sedang disajikan saat itu ya. Jadi mungkin setelah itu saya akan membuat suatu acara Nayuban, acara Tayub, di mana Pak Wigandi akan saya minta untuk menjelaskan bagaimana acara Tayuban dahulu di pendopo kabupaten itu. Kan ada tata caranya. Ya, kalau sekarang kan nari deng gitu kan. Kalau dahulu tuh, dan tari klasik itu kan bedanya ya dengan tari yang bukan klasik itu, disitulah jati diri Kasundaan, tata krama Kasundaan. Jadi ada nari, lalu kemudian ada nyembah itu nyembah ke Allah, nyembah ke raja, nyembah ke diri, nyembah ke penonton gitu kan. Lalu ada tingkatan-tingkatan dari karakter itu kan, sesuatu yang harus kita dalami, kita selami gitu. Sedangkan kalau misalnya di tari rakyat gitu kan, itu tidak ada. Ya seneng aja, wah itu yang menarik saja gitu. Betul. Tapi di situ belum menggambarkan Kesundaan. Tidak lengkap di situ. Belum terasa Kesundaan. Jadi jati diri Sunda itu ada di tari klasik. Gitu. Jadi saya sangat takut tari klasiknya itu lenyap. Ini orang Sundanya nanti jadi orang Korea, jadi orang Jepang. Jadi orang Korea. Karena merasa lebih bangga untuk menyanyikan Korea, menarikan Korea. Padahal Presiden Jokowi sendiri sudah membuat itu kan peraturan pemajuan kebudayaan. Betul. Supaya masyarakat itu kembali mencintai budaya tradisinya, kesenian tradisionalnya, bukan kebudayaan yang baru, bukan yang tradisionalnya harus kembali, karena disitulah jati diri masing-masing daerah dari situ. Dan ini kayaknya menjadi momen-momen sekarang ini ya, menjadi sebuah kesempatan juga ya untuk kita melestarikan terus kemudian ada upaya-upaya inovasi tapi juga kan ya. Kami perlu dukungan. Saya tidak punya tempat latihan yang cukup luas dan bebas. Betul, Bu Ira. Tidak punya panggung. Iya, betul.
Bu Ira perlu didukung. betul. Untuk bisa nanti ngobrol-ngobrol tentang itu, Blavers, nanti kita akan ngobrol lagi bagaimana sih upaya-upaya untuk bisa mendukung melestarikan karya-karya seperti ini. Setelah yang berikut ini masih bersama kita di Art on Bla episode ke-19 Bla Bla Radio Space. Listen and enjoy. Blavers, station on Bla Bla Radio Space. Listen and enjoy. Bla Bla Radio Space. Ya, Blavers, semakin menarik nih karena memang apa yang disampaikan oleh Bu Ira tadi itu memang berdasarkan dari perjalanan pengalaman-pengalaman beliau juga yang lalu-lalu, dan kebetulan sampai dengan detik ini pun beliau masih terus berupaya untuk bagaimana ya caranya untuk supaya tari klasik Sunda ini tetap bisa dipertahankan, terutama oleh teman-teman kita nih dari teman-teman milenial, untuk juga ada dukungan ya Bu ya, mungkin ya kalau boleh dikata kenapa tidak untuk juga ikut bisa berkarya di tari Sunda klasik ini juga ya, apapun itu nanti perjalanannya, karena teman-teman milenial inilah yang nantinya punya peran serta paling penting juga, kayaknya seperti itu ya Bu Ira. Nah, Blavers ini sekaligus juga mungkin ingin menyampaikan ke Bu Ira, ini tadi ada yang mempertanyakan ke kita dari salah satu audiens kita dari Blavers, kurang lebih seperti ini Bu Ira. Apakah sudah ada pengakuan yang khusus nih dari UNESCO misalkan seperti itu untuk tari ini, kita bicara kembali tentang tari merak, untuk tari merak ini sebagai warisan budaya khas dari Indonesia, khususnya dari daerah Jawa Barat. Nah, Bu Ira kira-kira ada jawaban untuk pertanyaan ini nggak Bu? Ya, tapi sebelum itu saya ingin menjawab yang tadi itu yang di awal, bahwa itu adalah tanggung jawab kaum milenial untuk mendalami tari klasik. Ya. Nah, saya teringat pada waktu pertunjukan di Den Haag, ya di Belanda. Di Den Haag, ya di Belanda. Di Belanda. Kita pertunjukan terakhir, ada seorang laki-laki tua mengejar saya. Dia bilang, tarian kamu adalah kepunyaan kamu sendiri. Kamu harus pelihara. Kamu harus pelihara. Tidak ada di negara di dunia lain yang mempunyai tarian seperti kamu. Lagunya, tariannya, segala macam. Kamu harus pelihara. Saya titip tarian kamu kepada kamu. Gitu. Jadi saya tersadarkannya kok orang asing begitu menghargai tarian kita, lalu menitipkan kepada kita sendiri. Sekaligus terharu juga ya Bu. Iya. Jadi ya sesungguhnya itu kan harusnya tanggung jawab kita semua ya. Tanggung jawab kita sebagai orang daerah harus mengangkat itu. Jadi ya saya mau titip kepada Bla Lovers ya, untuk mencintai tari klasik sebagai ciri dari jati diri kita sebagai orang Sunda gitu. Dengan berbagai tariannya, sebagai orang Jawa Barat banyak sekali dan sangat indah sekali. Dan tentu kalau ada kesempatan untuk menonton, untuk melihatnya, tentu kalian akan sangat terpesona dan bangga akan kekayaan kita.